udah sampai pada sesi yang keberapa? Sesi yang ke-8. Gak terasa ya, 8 kali pertemuan. Kita yakin, kita percaya bahwa setiap apa yang hari demi hari kita lalui bersama, kita belajar bersama, itu semua untuk menjadikan kita lebih dewasa lagi dalam iman. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau undang semua untuk kita bangkit berdiri. Boleh kasih salam, kasih senyum kanan kiri depan belakang, berikan senyum yang terbaik. Ayo Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kasih senyum. 10 orang, minimal 10 orang, kasih senyum, kasih senyum. Dalam Mazmur 100 dikatakan, datanglah bersorak-soraklah, hai seluruh bumi, datanglah kepada Tuhan dengan sukacita. Menyanyikanlah dengan sorak-sorak. Saat ini kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita masuk dalam gerbang Tuhan dengan nyanyian ucapan.
Kami mau duduk, Tuhan, silakan duduk pakai dengan kasih. Kami mau fokus di hadapan Tuhan. Kami mau mulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kami mengangkat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau pada malam hari ini kami boleh ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami, itu juga karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau selalu memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan kami pekerjaan. Engkau memberikan kami keluarga yang begitu baik dalam hidup kami. Dan juga kalau kami boleh ada bersama dengan teman-teman kami boleh ada bersama dengan komunitas kami, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu itu sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang kudus, Allah yang esa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami lebih dari itu Bapa. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami mulai dari awal tadi kami bernyanyi. Kami mohon Tuhan urapan-Mu, Engkau yang bekerja dalam acara pada malam hari ini acara-Mu Tuhan. Beracaralah dari awal sampai akhir. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami mau belajar, kami mau mendengarkan firman Engkau. Dan kalau sebentar kami mau terus memuji Engkau, kami terus mau meninggikan Engkau, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dan kami mau bangkit berdiri, kami mau memuji nama Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu ajaib. Kau berubah kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, ini pujian kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
Kami mau nyatakan bahwa Allah yang sungguh begitu besar dalam setiap hidup kami. Penyertaan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah penolong kami. Engkau yang begitu besar dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh agung dan mulia. Kuasa begitu besar dalam hidup kami. Karena Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kau Tuhan berkau dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
benar Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar. Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada yang dapat mengalahkan Engkau, tidak. Kuasa luar biasa. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sebentar mau mendengarkan firman, mendengarkan pengajaran dari Engkau lewat anak-Mu terkasih Kak Sinta Surya. Kami percaya dan sepakat Tuhan, Engkau sudah mengurapi Kak Sinta dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Biar setiap apa yang Kak Sinta bawakan, Kak Sinta ajarkan kepada kami, itu semua berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu Bapa mau duduk diam mendengarkan pengajaran dari Engkau. Kami percaya Bapa, apa yang kami dengarkan, apa yang kami terima akan memekar, tumbuh, mekar, berbuah, dan buahnya itu tidak akan pernah sia-sia. Dan buahnya itu nanti bisa kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Tentu saja Bapa, ini semua untuk pemuliaan nama-Mu saja. Kami siap mendengarkan Tuhan. Segala kemuliaan tertinggi hanya bagi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala zaman. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Oke, ini bentuknya seminar ya. Ada yang bawa bukunya? Ya, ini di sesi yang terakhir, sesi yang ke-8 ya Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya ingin tanya di antara Bapak Ibu, saudara, brothers and sisters, ada yang pernah nonton film Kuasa Gelap? Itu film bioskop. Boleh lihat tangannya? Kuasa Gelap. Itu sempat diputar di film bioskop, dan itu Kuasa Gelap dipandang dari sudut gereja Katolik. Ya, ada yang ketakutan? Saya justru dapat banyak banget dapat banyak hikmatnya dari situ, dan sempat dibahas oleh Romo Koko yang gemuk itu. Yang kalau ketawanya ketawanya, tapi dia bahasnya bagus. Dan saya melihat bahwa iblis itu cuma ciptaan malaikat yang jatuh berapa banyak. Itu sempat dibahas oleh Romo Koko. Kan ada malaikat yang ingin menjadi seperti Allah karena kesombongannya. Akhirnya yang tadinya dia ciptaan, ya, kemudian ingin meninggikan diri. Yang Allah buat adalah dijatuhin untuk diburu dari iblis. Kan buruk banget ya, gitu ya. Beda sama Yesus. Yesus kontradiksi. Dia dari tempat yang tinggi, dia rendahkan dirinya, dan apa yang Allah buat, Allah tinggikan. Maka itu nama Yesus berkuasa. Nah, kalau Bapak Ibu yang baca Alkitab, yang mempelajari di dalam Perjanjian Lama, itu malaikat ada yang mempengaruhi, dan itu Lucifer namanya ya. Itu sebenarnya malaikat yang luar biasa cantik, keren banget, punya karisma yang luar biasa. Karena sombong akhirnya jatuh. Itu berapa banyak? Ada nama berapa malaikat lain yang ikut sama dia? Pernah baca? Ada berapa banyak? Sepertiga dari malaikat ada di kitab suci ya. Cuma sepertiga. Jadi malaikat yang benar, yang terang, ada berapa banyak? Sampai Romo Koko bilang ini, hei kamu orang Kristen, malaikat terang jauh lebih banyak dari malaikat
Percaya itu? Aktifkan dia. Oke, kita akan masuk di dalam pengajaran langsung menanggulangi cara. Bapak Ibu akan belajar sama-sama cara kerjanya untuk bagaimana tahunya. Dan sebelumnya, next adalah kesana. Jadi harus kesana. Terus kalau menjangkitinya kemana? Soalnya di sini kosong. Lihatnya di sini ya. Menjelaskan. Nah gini Bapak Ibu, iblis ini kalau Bapak Ibu mau mengalahkan, ini hidup ini adalah peperangan. Belajar dari tentara untuk bisa mengalahkan lawan, dia harus ngerti dulu kekuatan dan kelemahan lawan. Ya, maka itu di pelajaran ini kita ngerti dulu keberadaan dan cara kerja Roh Kudus, dan nanti yang keduanya bagaimana menghadapinya. Saya pernah ikut seminar dari Pastor Rubini. Ada yang pernah dengar? Itu yang justru menjadi salah satu penasihat untuk dalam kuasa rohani. Dia mendapat dari uskup, dari kardinal untuk eksorsis. Jadi dapat mandat itu, dan dia bilang dari semua yang ada itu yang benar-benar kerja roh jahat itu cuma 2%, gak banyak. Ya, dan sebenarnya kita sebagai orang Kristiani jangan takut kalau ngerti firman. Iblis justru gemetar dengan nama Yesus. Oke, berikutnya harus ke sana ya. Oke, yuk kita baca sebelumnya. Sebelumnya ada satu lagu. Salah lagi ya. Maaf ya, saya masih mempelajari. Nah, ini ada lagu. Bapak Ibu tahu lagu ini? Tahu gerakannya? Oke, saya ajari gerakan dan saya minta tolong. Ini lagu ini sangat powerful Bapak Ibu. Powerful. Karena apa? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Beberapa kali iya, gerakannya aja pasti Bapak Ibu tahu lagunya ya. Jadi gini, semua gerakan ada artinya ya Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, Anda kasih jempol. Mana nama Yesus hebat, berkuasa. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dan orang-orang gitu kan? Ada kemenangan dalam nama Yesus, iblis dilawan. Setelah dilawan, diusir, diinjak. Kenapa ada sayapnya? Iblis ada di bawah kaki orang-orang yang percaya. Sekali lagi ya, iblis dikala injak ya. Kemudian dalam nama Yesus, siapa dapat melawan harus gagal. Siapa dapat melawan dalam nama Yesus, ada kemenangan. Oke, Bapak Ibu boleh kaki berdiri. Kita kasih jarak ya. Nanti lihat peraganya di sini. Saya bantu untuk suara. Boleh ya? Kasih beat. Kita
masa depan, ada takut-takut yang irasional, yang gak masuk akal, bisa aja dibikin takut. Tapi kalau film horor, Anda takut, sukses itu yang bikin film horor. Betul. Mama saya itu kalau nonton, pernah kejadian kami lagi makan, kan di meja makan depannya tuh ada TV. Tiba-tiba mau, ini film horor. Keluar, saya ketawa, mami itu cuma film. Karena apa? Dia nggak mau dikuasai oleh ketakutan. Jadi ingat, itu iblis harus dilawan, jangan dijadiin teman. Banyak yang dijadiin teman, ya, karena iblis itu siapanya kita? Yes, good answer. Iblis itu musuh, ya, bukan teman. Oke, lanjut ya. Oke, menjelaskan tadi sudah. Nah, yuk kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 19, silakan. Iblis sama kita ada bedanya kan? Kita percaya tapi bertobat. Iblis percaya nggak tobat gitu ya. Dan dia tahu loh nama Yesus itu, wah, iblis tuh paling takut sama nama Yesus, apalagi darah Yesus. Sampai ketawa banget waktu itu di Surabaya ada aktivis ya, tinggal di rumah seorang aktivis persekutuan doa, punya anak masih kecil. Dan kemudian waktu dia pimpin doa makan, mungkin ada temennya tuh nakal banget. Terus dia doanya gini, Tuhan jamalah iblis supaya dia bertobat. Gitu ya maksudnya, mungkin temennya gitu. Tapi kalau iblis kan percaya, dia nggak tobat. Bahkan gemetar. Nah kalau Bapak Ibu bisa pegang ayat ini, harusnya yang takut sama iblis ya Pak. Ini bukan kita yang takut. Karena ini pernah kejadian. Di satu lotrek ada satu anak muda, tiba-tiba temannya di sebelah kerasukan. Kemudian dia bilang, kalau nama Yesus, lo jangan keluar. Kalau nggak keluar, saya yang keluar. Iya, ada dilawan ya. Nama Yesus berkuasa. Kalau Bapak Ibu sungguh ngerti firman dan hidup dikuasai Roh Kudus, itu nanti dapat keberanian ilahi. Saya ini orangnya penakut, tapi beberapa kali nggak sering sih, karena memang bukan spesialisasinya di situ. Tapi kalau diperhadapkan, saya sampai bingung sama diri saya sendiri. Kok bisa berani? Ada Roh Kudus, ya. Oke. Ini nextnya kenapa? Kita nggak mau. Boleh dibantu, brother? Oke. Kemudian dia bilang, oh, loncat ya. Oke, kita akan sama-sama. Nah, tekniknya cara melawan apa? Kenakanlah bersama-sama supaya kamu dapat, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Ini firman Tuhan yang bilang bahwa itu ada catatannya, gunakan lawan. Kemudian next, saya minta bantuan aja ya, karena tiba-tiba ada. Oke, ini udah next. Ini juga gimana caranya? Oke, lihat, kenakanlah seluruh, bukan sebagian ya, seluruh. Kalau Anda mau berperang, pakailah baju perang. Nah, ini ada tekniknya. Berikutnya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Bapak Ibu percaya bahwa di dalam diri kita ada roh Allah yang jauh lebih besar daripada roh di dunia ini? Percaya?
Udah terima bahasa roh? Ini pengalaman pribadi. Anda tahu yang menggendap, imo hipnotis? Tahu ya, yang orang ditepuk, kemudian diajak ngomong, akhirnya semua perhiasan dikasih, bahkan ATM dikuras di luar kesadaran dia. Saya pernah mengalami satu pengalaman di satu mall. Saya lagi sendirian. Tiba-tiba ada satu ibu dengan satu putrinya udah dewasa. Jadi modusnya apa? Kita, nah kan kaget ya Bapak Ibu. Nah karena kaget dalam hati, kurang abasyika, langsung doa bahasa roh. Terus saya tanya, ibu ada apa? Ya, terus kemudian tahu dia bilang, maaf mbak, gak jadi pergi. Mudahannya, saya agak sempat deg-degan ya, mungkin karena kagetnya. Tapi begitu kita berdoa di dalam bahasa roh, malaikat Tuhan bergerak. Orang yang punya niat jahat nggak jadi. Nah, karyakan dan aktifkan, thank you, Roh Kudus. Oke, kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, yuk silahkan dibaca sama-sama. Oh ini udah muncul. Yuk, sebab itu dia jahat dan tetap berdiri. Oke, ambillah apa? Seluruh, bukan sebagian. Nah ini Bapak Ibu, alat yang sudah Tuhan kasih buat kita. Oke, saya akan lihat kasih Bapak Ibu nih ya. Salah satunya apa? Doa ya. Oke, seluruh ya. Tadi ini ayat diulang lagi. Lihat, pada saat Anda berdoa, lihat sebelah kiri. Langsung perlengkapan senjata Allah diberikan. Ini kekuatan doa Bapak Ibu. Maka itu kan adanya Yesus, murid-muridnya mengusir roh jahat, tapi kemudian kok nggak bisa gitu ya. Kemudian lihat ayat berikutnya, lewat doa dan puasa. Ya, ini janji Tuhan. Sehingga engkau dapat berdiri, bertahan. Oke, next ya, kita akan lihat lagi. Nah, dunia modern itu bilang iblis nggak ada. Kita khususnya orang Indonesia sangat percaya banyak mistiknya, betul? Ada yang pernah punya pengalaman diganggu, dilihatin ada? Nggak ada yang ngaku. Oh ada ya ibu. Ada. Karena ada beberapa orang yang punya kepekaan, termasuk teman saya ini. Saya ini orangnya nggak peka, tapi kalau dikasih berarti ada sesuatu, ada misi yang Tuhan berikan. Ya, nah dunia nggak percaya. Bapak Ibu tahu nggak film? Nah, tahu film ini? Scooby-Doo? Tahu gimana ceritanya? Itu kan hantu kan selalu, betul ya? Dan akhirnya Scooby-Doo ini, yang lainnya pada takut. Scooby-Doo ini yang suka ngebongkar bahwa iblis, bahwa itu hanya trik. Ingat ya film Scooby-Doo? Masih ingat bahwa itu bohong-bohongan. Jadi itu dunia barat, iblis nggak ada, itu cuma permainan ilusi. Hanya seperti permainan sulap. Kan Bapak Ibu pernah lihat sulap kan? Itu ada trik-triknya. Jadi itu di dunia dalam film Scooby-Doo itu seorang itu cuma dibuat-buat, itu hanya ilusi, hanya permainan. Masih ingat nggak ada film yang orang nakut-nakutin kayak pocong? Begitu itu ternyata sebenarnya itu orang. Tujuannya hanya untuk nakut-nakutin. Kalau udah takut kita lemah, ya. Ini film Scooby-Doo. Lihat endingnya, pasti itu hanya khayalan. Kemudian, KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Kita baca sama-sama, silakan. Nah, ini Katekismus Gereja Katolik. Bahwa iblis itu malaikat awalnya, ya, tapi jatuh melawan Allah. Hati-hati Bapak Ibu yang melawan firman Tuhan, melawan kebenaran, berarti kira-kira kita temannya kan? Dan itu kalau lihat lagi ini cuma sepertiga. Oke, next ya. Ini itu tadi Katekismus Gereja Katolik. Ini kenapa tiba-tiba macet lagi, brother?
Oke. Nah, setan, Alkitab ngomong dan secara khususnya kita sangat ngerti banget ya, adalah awalnya dia adalah pendosa, kemudian pembunuh manusia yang sejak semula, dan Bapak Ibu pendusta dan bapak segala dusta. Coba menganalisa aja. Tahu hoax? Hoax itu kabar bohong. Dan Bapak Ibu demi politik, orang yang nyebarin hoax awalnya dibayar mahal nggak? Dibayar mahal. Berarti kan dunia ini dikuasai oleh, hati-hati, iblis itu awal mulanya adalah pendusta, dan kita udah lihat dengan kasat mata dengan berita menjelang akhir zaman ini itu akan gila. Nabi palsu, kita pikir orang yang ngajar raja, bahkan berita-berita palsu. Hati-hati Bapak Ibu, maka sekarang masuk ke media, kabar-kabar bohong, Anda harus cek cari sumbernya. Ya, jangan sampai ketipu, karena kalau kita ketipu, iblis happy. Ya, terus kemudian KG 39 yang paling banyak godanya penuh tipu muslihat yang menyebabkan manusia tidak patuh lagi kepada Allah. Silakan menganalisa atas nama HAM dosa dilegalkan. Contoh nih, waktu saya diundang pelayanan ke New Zealand, orang Indonesia, seorang ibu, dia bilang DPR, orang di situ lagi memperjuangkan HAM untuk anak-anak remaja. Berarti kalau mereka sudah akhir baut, orang tua nggak bisa larang mereka atas nama HAM untuk making love, untuk berhubungan intim atas nama HAM. Silakan analisa lagi. Atas nama HAM di beberapa negara dilegalkan nggak LGBT? Oke, silakan analisa ya. Ya Bapak Ibu, ini nggak main-main. Kalau kita ngerti, maka itu nanti cara melawannya ada ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya kenapa rada lama? Oke. Kuasa setan, ingat ya, terbatas. Allah Maha Kuasa. Nah ini yang Bapak Ibu harus tahu. Iblis itu hanya terbatas, dan kalau Anda nggak izinkan, dia nggak akan bisa. Lihat film Kuasa Gelap. Itu pintu masuknya, kalau Bapak Ibu lihat, itu dari luka batin. Ini anak yang cewek itu papanya meninggal, kemudian mamanya punya pacar. Nangkap ya, dari situ dia terluka, akhirnya ditawarkan oleh sahabatnya main jam Lampung untuk manggil arwah papanya untuk nolongi. Jadi pintu masuknya adalah lewat luka batin. Jadi luka batin yang nggak diselesaikan, hati-hati, ini bisa mengarah ke akhirnya menjadi pintu masuk. Anda marah netral selama belum ada tindakan, betul? Silakan menganalisa secara psikologi. Semua orang bisa marah, hanya Anda bisa mengelola atau tidak. Kalau udah jadi tindakan, ini yang berbahaya. Masih ingat nggak ada ayat? Kalau Anda marah, jangan sampai mata. Kalau lebih dari itu, buka pintu untuk. Sehingga orang kalau udah marah besar, bisa irasional nggak? HP bisa dibanting, laptop dibanting, udah hanya nyesel. Kenapa? Akhirnya buka pintu masuk. Akal sehatnya udah nggak jalan Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Mesti ini. Kemudian membawa kata kuncinya adalah kerugian bagi manusia dan masyarakat. Saya dengan cepat ya, pendosa. Kuasa setan terbatas. Nah, ayo kita baca sama-sama. Membawa kerugian fisik bagi manusia. Ini maksudnya mau next tapi kok nggak jalan? Oke. Nah ini Bapak Ibu ulang 3 kali ya. Ulang 3 kali. 1, 2, 3.
ada di dalam dirimu lebih besar dari roh Allah yang ada dari roh yang ada dalam dunia. Tunjuk diri sendiri. Roh Allah yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada. Setuju? Amin. Kenapa setiap kali lewat kuburan? Kalau ngerti dan mengimani ayat ini, gak usah takut loh, ya. Maka itu kita mesti diberi sama firman Tuhan. Oke, lanjut. Ini kenapa juga mandek? Atau aku minta tolong aja ya for the next. Oke, peperangan rohani 2 Korintus 11 ayat 22 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis malaikat terang. Yang goda tuh bukan yang wajah-wajah buruk, yang goda bapak-bapak wajah-wajah gimana? Yang cantik, yang manis gitu ya. Tujuannya hanya satu, jatuh menghancurkan anak-anak Allah. Ya, oke, next. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat peristiwa di dalam dunia. Ini ada peran daripada roh jahat juga. Peristiwanya, gelar dari penguasa dunia adalah itu salah satu gelar dari iblis. Peristiwa politik ini sangat dimainkan, ada kekuatan jahat di balik itu, betul? Gila lo, orang bisa menghancurkan orang lain, bahkan negara. Dan ingat ya, kalau Bapak Ibu baca di Galatia 5 ayat yang tanda-tanda perbuatan dan daging itu dari semuanya hanya satu yang ada rohnya, itu ditulis sekali, roh pemecah. Dan sekarang ini lagi bergerak di seluruh dunia. Sama-sama keturunan Abraham, adik kakak. Lihat Palestina, itu adik kakak loh, berantem. Lihat zaman sekarang, perceraian, angka perceraiannya lebih tinggi zaman sekarang atau zaman dulu? Baru 1 jam diberkati, udah langsung minta cerai. Lihat, wah, kalau mau buktinya pasti Bapak Ibu udah secara nalar udah langsung bisa membaca ya. Dan krisis internasional itu tega banget ya. Anda bisa bayangkan itu gak melihat kemanusiaan, udah gak dilihat lagi, yang penting menang. Saya punya teman, dia seorang psikolog dari UI. Dan masih ingat perang yang Dayak sama Madura di Kalimantan? Kemudian dia banyak menangani TNI yang akhirnya stres, depresi, gara-gara itu perangnya bukan sembarangan perang, udah pakai ilmu. Dan waktu itu ada pendeta sempat kelihatan sekali dia stres, dia kasih lihat foto-fotonya. Dia bilang, Bu Sinta, ini semua pelajaran tentang tentang kekristenan di Kalimantan itu hancur sekejap hanya gara-gara kebencian masuk. Sebenarnya itu perkara 10 tahun dan orang tuh tega, satu kebanggaan kalau bisa bunuh orang. Saya tanya, Dayak dan Madura sama-sama pribumi ya? Sama-sama orang Indonesia? Kok bisa bermusuhan yang luar biasa? Ini ada kekuatan jahat di balik itu, ya Bapak Ibu. Nah, kalau krisis, belum lagi perang, rasialisme, kelaparan, kejahatan, dan penyakit. Saya kasih tahu, penyakit yang nggak bisa dijelaskan secara medis bisa nggak datangnya dari roh jahat? Sangat mungkin. Masih tahu santet, guna-guna, sampai dokter sakitnya di mana diperiksa nggak ada. Jadi dengan ilmu. Tapi Bapak Ibu, kalau ada firman Tuhan dikatakan di Perjanjian, kalau kita dipenuhi oleh roh Allah dan kita rajin berdoa, itu mantra-mantra nggak akan kena. Nggak akan kena. Ada firman Tuhan. Ya, jadi nggak usah takut. Sampai pernah nih, ini sharing dari seorang teman, orang Katolik dibawa ke dukun. Ya, kemudian orang Kristen itu bilang, agamanya apa? Kristen. Diketawain sama dukunnya, karena dukunnya bukan kayak orang Kristen.
Dia ketawa, kalau ada Yesus nggak mungkin mempan. Jadi banyak orang Kristen yang Yesus aja KTP-nya tapi nggak hidup. Yesus nggak hidup di dalam hidupnya. Dia akan mempan Bapak Ibu. Saya beberapa kali pelayanan di pedalaman itu bicara tentang SHDR, 3 karung jimat dikirim, diserahkan, dihancurin, tahu? Dikirim ular masuk ke tempat kami nginep di pastoran. Mami baru ngomongnya setelah kita semua udah selesai. Itu kan, dan mempan nggak? Nggak sampai digigit sih, udah keburu manggil kostur gitu ya, akhirnya udah dibuang. Ini luar biasa kan, pasti dilindungi kok, pasti ya Bapak Ibu. Oke, Mami saya punya banyak pengalaman di pedalaman di mana tiba-tiba kain bisa terbakar sendiri dan sebagainya. Ya, tapi sekali lagi iblis saja nakut begitu diusir pergi nggak nih? Pergi, makanya dalam nama Yesus tuh lagu yang penuh kekuatan Bapak Ibu. Berikutnya boleh dibantu? Nah lihat ya, ini secara rasio orang membunuh diri hanya untuk supaya ide nah itu itu goal itu kan udah di luar akal sehat kan? Nah ini ada soal brainwashing dan sebagainya. Next, boleh tolong? Oh, untung ada di sini jadi saya bisa melihat ya. Lihat, virus pun kalau mau lihat secara politik itu juga permainan juga katanya supaya harga obat-obat naik. Ya permainan. Oke, ini ada kekuatan jahat juga itu next. Saya bersyukur ada di sini teman. Nah, wilayah kerja setan yang nyata. Oh, di sini. Next, boleh tolong brother? Dunia gaib. Saya nggak usah jelasin ya, Bapak Ibu tahu ya. Khusus untuk Indonesia ini jelas nyata ada. Tapi kembali lagi nggak usah takut. Terus kemudian ada kejadian tidak wajar bertambah persepsi panca indera, ada bau, bisa melihat. Ada orang-orang yang punya kemampuan itu. Saya jujur waktu baru dipenuhi Roh Kudus, kepekaan itu tinggi. Tapi akhirnya saya minta udah deh Tuhan ambil aja karena takutnya apa? Kesombongan. Kelas 1 SMA saya udah ngalamin yang namanya pengusiran roh jahat. Padahal saya bertobat tahun 78, berarti itu tahun 81. Belum ada pengajaran tentang bagaimana mendoakan orang yang kerasukan roh jahat. Jadi dalam satu retret singkat cerita itu ada teman kakak kelas kecelakaan dan kemudian mobil hancur, dia cuma luka 2 kakak kelas. Ya, orang Kristen. Tapi ternyata pakai. Dan waktu lagi doain, tiba-tiba saya melihat dalam selagi tutup mata saya lihat ada ular. Spontan aja, ini dorongan Roh Kudus. Padahal saya orangnya penakut Bapak Ibu. Tapi kalau Roh Kudus sudah pakai, nggak ada keberanian hilang. Spontan saya bilang dalam nama Yesus, roh yang berbentuk ular keluar. Apa yang terjadi? Itu kakak kelas tiba-tiba bisa kejang, meliuk-liuk persis kayak ular. Belum pernah saya mengalami di kelas 1 SMA. Masih baru jadi orang lahir baru. Terus ini dorongan Roh Kudus nangkap ular, megang kepala atau ular ekor? Kepala dong ya. Kalau megang ekor malah dia ini ya. Itu dorongan, benar-benar dorongan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri guru besar. Itu saya pegang kepalanya dalam nama Yesus, roh yang berbentuk ular keluar. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia lemas. Terus dorongan Roh Kudus, belum pernah tahu pengajaran tentang keluarga deliverance doa. Tiba-tiba dorongan Roh Kudus di dalam dompet kamu ada sesuatu yang tidak berkenan. Tahu kakak kelas langsung, kok lu tahu? Nah, gue juga bingung. Gue juga nggak tahu gitu. Ini dorongan Roh Kudus. Kalau Roh Allah sudah hadir, kegelapan hilang. Bagaimana cara menghadapi kegelapan? Nyalain terang, betul? Kelihatan. Akhirnya singkat cerita, dia keluarin. Ternyata Bapak Ibu saya baru tahu, dia sendiri ngaku dia itu pawang ular. Orang Kristen, dan waktu saya lihat itu ada di orang Kristen. Itu ada doa sebelum memegang ular, sesudah memegang ular, sehingga kalau dipatuk tebal.
orang Kristen loh Bapak Ibu. Dia serahkan satu kertas, kembali lagi dorongan Roh Kudus, masih ada. Bingung, lu kok tahu? Gua juga nggak tahu. Dan benar, yang kaget itu dalam bahasa Arab karena dia orang Kristen. Singkat cerita diserahkan, akhirnya kita kayak konseling gitu ya. Singkat cerita dia rela melepaskan itu semua dan dibakar. Dia sempat tantang saya. Ada satu kalung dia bilang gak bakal kebakar. Rupanya itu ada kekuatan itu. Masih ingat nggak Bapak Ibu zaman dulu waktu saya masih SMA ada yang benang wall dipilin dengan warna-warni dan itu dijadiin kalung. Masalahnya itu ternyata diisi. Sehingga dia bilang, kenapa nggak bisa dihancurkan? Jadi itu kalau untuk berantem dia lepasin aja kalungnya, dia sabet, padahal itu wall ya. Orang bisa pingsan. Singkat cerita, waktu itu ada 5 teman saya, kami langsung nyanyi lagu dalam nama Yesus sambil dibakar. Memang ada bau yang agak beda dan benda itu hancur. Sekali lagi, siapa yang hebat? Ingat loh, iblis terbatas kuasanya. Allah jauh lebih besar. Praktekkan itu. Bapak Ibu akan terpesona. Ya jadi kalau takut jangan dinikmati. Ya jadi Bapak Ibu. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah. Ada satu anak kedokteran, ada di sini anak kedokteran. Itu kan suka dipeloncokan. Dipelonconya dimasukin kamar mayat. Gelap, ada belasan mayat di atas meja. Baunya, bau formalinnya luar biasa. Hanya dikasih 1 lilin. Kemudian dia orangnya penakut sebenarnya ya. Kan baunya orang mayat kan. Dia udah punya tekad, kalau gua masuk, gua mau nyanyi lagu dalam nama Yesus dilawan. Tahu apa yang terjadi? Saking takutnya salah lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya beri takutnya bisa sama ngomong. Ajaibnya ini aja dia nggak nyadar. Tapi dia sebut nama. Pada saat makanya itu puji-pujian jangan main-main. Bapak Ibu mau memuji menyembah Tuhan dengan kebenaran, itu Roh Allah hadir loh. Dia sukses. Begitu sampai, lu tahu nggak? Lu salah lagu. Untung nggak ada yang ngalamin gue. Dilawan Bapak Ibu. Dia dilawan, jangan ini Pak. Ada banyak lagu-lagu yang punya powerful makna yang dalam. Nama Yesus. Wah, oke itu ya. Oke, next. Nah, perasaan irasional. Masalahnya Bapak Ibu ini Pastor Rubini dia bilang, please be careful. Jangan semua disamaratakan bahwa itu kuasa gelap. No. Obat-obatan heroin itu juga bisa halusinasinya. Kalau bukan karena obat-obatan, bukan karena depresi, nah itu dia baru bisa. Jadi harus discernment, dia bilang ya. Nah, masalah kesehatan mental bisa nggak? Bisa. Ada satu romo kami dulu, romo muda ganteng kayak aktor. Akhirnya banyak anak-anak, waktu itu mami saya yang cerita, saya nggak ikut ya. Itu banyak anak-anak wanita pura-pura kayak kerasukan supaya didoain. Jadi supaya tahu sama Romo Herman bilang, dia nggak kalau nggak saya tempelin, dia langsung. Nangkep ya Bapak Ibu, nangkep ya. Ada orang yang ingin perhatian, ya jadi bedakan. Makanya itu saya ingat banget Romo Rubini bilang bagi mereka yang pernah ngikut, dia bilang sebelum ke saya untuk didoakan di sana harus melewati apa? Dokter dulu, psikiater, dilihat apakah ini karena mental atau karena ini, baru kalau memang urusan kuasa gelap baru didoakan. Karena itu biasanya hanya 2-3%. Bisa jadi pintu masuk? Bisa. Kalau luka batin disembuhkan, lepasnya. Oke ya, Bapak Ibu tolong ya. Jadi, oke, next boleh tahu? Nah, wilayah yang tidak itu yang tadi nyata ya, dunia gaib. Nah, kerjanya pikiran, emosi, pikiran jahat. Pernah nggak sempat kepikir Allah itu jahat?
nggak adil. Ingat loh, iblis itu berusaha selalu membuat Anda bimbang dan khawatir. Kemudian, Bapak Ibu hati-hati dengan ini. Wahyu 12 ayat 10, silakan kita baca sama-sama. Ini nyerang justru orang-orang nyerang orang-orang pilihan Tuhan, dibikin rasa bersalah sehingga Anda nggak mampu lagi untuk melayani dengan bebas. Masih ingat nggak di film Kuasa Gelap, Romonya awalnya sempat dikalahin. Tahu kalau benar-benar ngeliat, karena itu diangkat dari kisah nyata. Ternyata Romo ini dikasih iblis tuh bilang, kamu tuh gak layak, kamu bunuh mama dan adiknya. Gara-gara Romo ini nyetir mobil, kecelakaan, akhirnya ibu dan adik yang dia sayangin meninggal. Dan itu dipakai oleh iblis untuk kamu gak layak, kamu gak pantas. Maka itu orang-orang yang mau melayani harus ngaku dosa dulu, supaya jangan sampai ada iblis nuduh. Pernah kejadian di saya, sampai saya nggak mau pewartaan karena itu kan tempat kudus ya, nggak boleh salah ngomong dan sebagainya. Tahu Romo Yohanes Indra Kusuma sampai bilang ini, Sita, kalau kamu tunggu sampai kamu sempurna, kapan kamu akan melayani Tuhan? Betul, kita nggak layak, tapi kita dilayakkan oleh darah. Amin, saudara. Kita nggak pantas, tapi kita dipantaskan oleh darah. Maka itu ruang pengakuan. Itu ruang kalau Anda benar-benar ngerti bahwa kamu dibebaskan, berarti clear. Dan Allah nggak akan ingat lagi. Nah, iblis kerjanya adalah kamu nggak pantas, dulu kamu begini dan begitu. Dan iblis akan pakai sehingga Anda nggak bebas. Siapa yang pernah ngalamin ini? Biasanya justru anak Tuhan ya. Ya saya juga. Ingat loh, setiap kita punya masa lalu yang gelap, betul? Bedanya sama sudah bertobat, dipulihkan, Tuhan bisa pakai. Hati-hati dengan roh pendakwa. Ini yang bikin Anda gua nggak pantas. Anda nyapu di rumah berapa hari sekali? Berapa minggu sekali? Berapa bulan sekali? Selalu kotor kan? Tapi dibersihkan ya. Begitu Anda ada roh pendakwa, lari ke sakramen tobat. Itu benar-benar dibebaskan. Nah, ingat, iblis selalu ngomong, mana mungkin, mana bisa. Melawannya dengan apa? Firman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau iblis bilang nakut-nakutin kita, ada firman, berapa banyak firman Tuhan di Alkitab yang katakan jangan kamu khawatir, burung di udara, lawan. Maka itu orang yang suka puji-pujian baca firman gampang lawan. Itu bagi saya loh. Sampai kadang-kadang saya lawan dia karena waktu kami punya mobil, ya ini singkat cerita, papi saya tipikal orang yang nggak mau kredit. Dia tipikal orang yang kalau mau beli harus cash, nggak mau kredit. Sampai waktu itu mami bilang ada pameran, yuk Sinta kita tumpang tangan, kasih saya ketawa, mana mungkin tumpang tangan gitu ya mobil hijab. Kan dari yang mustahil, tahu? Tiba-tiba mami saya bilang, mobil langsung dia, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Asli gua ketawa. Believe it or not, 2 bulan kemudian dia pelayanan di satu kampus, dan waktu itu harga hijab masih 30-an, dapat 50 juta. Wow, nggak ada yang mustahil bagi. Saya malu banget ya. Orangnya kecil tapi imannya luar biasa, karena dia ngerti firman ya. Ingat, jangan mau dibohongi. Kalau teman kiri kanannya, jangan mau dibohongi sama dia. Mana bisa? Pernah nggak ngomong? Mana bisa kamu bayar hutang? Mana bisa? Hati-hati Bapak Ibu, lawan ya. Oke, lanjut. Saya banyak melihat mujizat di dalam hidup saya. Oke, nah kecanduan juga bisa salah satu kerjaan iblis. Masalah emosi bisa juga buka pintu. Kemudian penyakit tadi sudah dijelaskan ya, masalah rohani. Nah itu hati-hati dengan roh pendakwa. Bapak Ibu para pelayan Tuhan, ayo manfaatkan sakramen tobat. Minta ampun. Allah jauh lebih besar dari dosa kita.
kasih Allah jauh lebih besar. Ya, oke, lanjut dengan cepat ya, karena nanti setelah itu kita ada sharing. Cara mengatasi roh jahat. Oke, next. Ambillah seluruh perlengkapan. Tadi udah diulang ya. Next. Seluruh perlengkapannya apa? Kebenaran. Maka itu harus pegang firman. Bapak Ibu ini sekarang dalam masalah zaman udah edan betul. Yang firman Tuhan katakan gak boleh, akhirnya jadi legal. Saya ingat, ada satu teman saya yang kuliah besar di Amerika dan dia bilang, Kak, iblis ini masuknya lewat film-film. Mau nggak yang film 3 wanita yang witch, cantik-cantik? Tahu? Dan dia bilang ini, gara-gara film itu, akhirnya anggota gereja setan bertambah. Iblis dipoles dengan hal yang lucu yang benar. Kemudian tahu gak yang bukunya sempat laris, yang tentang witch juga. Aduh, aku lupa. Harry Potter. Untuk usia anak-anak, ya. Kalau yang udah gede bisa bedain. Untuk anak-anak saat ini mama-mama yang cerita ke saya, Sinta, saya sampai larang anak saya. Itu kan kalau itu hanya hayalan, tapi berdasarkan apa yang saya pernah, saya pernah berteman dengan kakak rohani yang dulunya guru kungfu. Ya, dia punya 200 murid dan dia bilang, Sinta, itu di tingkat tertentu kungfu ini itu murni olahraga, tingkat tertentu. Tapi udah tingkat yang lebih dalam, itu udah ada kekuatan jahatnya. Sampai dia bisa punya ilmu mengercikan tubuh, dia punya ilmu bisa hanya begini aja dapat jimat. Sampai waktu dalam pelayanan dia udah dilepaskan, tapi dia bilang, kalau mau bangunin saya, jangan langsung pegang, karena akan gerak refleksi karena makan kungfu kan. Jadi pakai sapu. Efeknya di situ. Dia sampai bilang gitu. Dan begitu dia dirubah Tuhan pakai dengan dahsyat untuk melepaskan orang-orang. Karena dulunya dia terikat. Dia tuh mantan dukun. Jadi ada tingkatan tertentu itu udah hati-hati. Ya, ilmu bisa ditunggangi. Dan ada beberapa teman-teman dari Kristen juga dia bela diri. Itu ada tingkatan tertentu yang sangat berbahaya. Oke, nah Bapak Ibu kebenaran. Jadi lawannya dengan firman, ngerti firman Tuhan. Kemudian adil. Oke, next boleh kamu brother. Keadilan. Kebenaran itu kan ikat pinggang ya. Lihat di sini, ini juga nggak jalan. Oke, kebenaran ya, lihat ikat pinggang. Kenapa ikat pinggang? Ingat ya, orang-orang di Timur Tengah itu pakai jubah panjang-panjang ya. Kenapa harus diikat? Jadi harus diangkat, karena kalau nggak keserimpet. Kalau nggak keserimpet Bapak Ibu, ya kan kalau jadi kalau princess juga kalau mau naik tangga harus angkat roknya. Itu gunanya kalau nggak keserimpet. Berikutnya keadilan. Lihat sekarang dunia nggak adil. Wah, ngeri kalau bahas ini. Bapak Ibu pasti sudah ngerti tentang adil. Nah, cara melawannya, yang negatif kita lawan dengan positif, yang gelap kita lawan dengan terang. Maka gelapan itu akan hilang. Tapi berapa banyak? Kalau nggak salah, Brother TV pernah membawa tentang pewartaan di Jakarta tentang pewartaan yang lewat medsos ya. Cara melawannya, hoax itu justru harus dilawannya dengan medsos. Anak-anak Tuhan yang ngerti pakai karunia itu. Kemudian iman. Nah, bagaimana datangnya iman? Iman datang dari mana? Pendengaran apa? Banyak dengar. Di brainwash. Mama saya yang sekecil itu berapa kali melayani orang yang kerasukan. Sampai gila ya, mami kecil banget tapi imannya luar biasa. Iya, hafal ayat. Ada beberapa banyak. Ada Pak Cecep, ada Ibu Betty, ada Om George, ada ngerti banget mami selalu. Kalau dia nggak itu dia nyanyi. Ya, kekuatan dari pujian luar biasa, iman. Anda baca firman, lebih banyak baca firman atau baca medsos?
tas dulu. Sekarang kan udah nggak perlu ya. Sekarang saya tanya, siapa yang di handphonenya ada Alkitab? Wah, tepuk tangan itu kan semua. Ini ya. Oke, next iman. Kemudian pedang apa? Saudara, dari semua ini untuk bertahan, tapi untuk nyerang lewat sandal. Bapak Ibu bisa cari di Google tentang God says and you says. Apa kata Allah, apa kata manusia? Manusia bilang mana mungkin, mana tahan, mana bisa. Kata Allah, bersama Tuhan kamu bisa. Lawannya, tinggal Anda mau baca firman atau tidak. Berikutnya, next, komunitas. Tadi siapa yang singers di sini? Saya sampai kagum-kagum karena dia pakai baju daerah ya. Dan warna apa? Ada di mana? Boleh tahu? Angkat tangan. Boleh tahu siapa? Ayo. Pak Ali, angkat tangan, Pak Ali. Ayo, brother. Ya, boleh dapat saya kasih mereka. Bapak Ibu tahu nggak? Dari semua singers dia pakai baju hitam. Ini sebenarnya udah pewarnaan. Di dalam terang ada kegelapan. Ini saya sering kali pakai bajunya hitam ya. Silakan dianalisa. Kalau saya sendirian, kuat nggak? Seringkali masalah jauh lebih besar dari kita, betul? Termasuk iblis, jauh lebih besar dari kita. Nah, caranya untuk melawan komunitas. Kami siapa yang badan gede, silakan ke depan. Ya, siapa yang pernah ngalamin kedukaan? Kedukaan. Tahun lalu saya pernah share di sini ya, belum? Soalnya udah. Waktu kedukaan mama saya meninggal, saya 8 hari dia di rumah sakit, kurang tidur Bapak Ibu, dan 2 hari sebelum dia meninggal, itu mama saya penuh dengan pujian ya. Itu jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Pas saya yang jaga, ngajak nyanyi terus, nyanyi dalam bahasa Belanda dari lagu rohani sampai rohana. Singkat cerita, akhirnya malam terakhir itu adalah anak kesayangan ya, my younger brother. Saya anak tengah ya, I have my 2 brothers, kakak adik, kami beda setahun. Akhirnya kamu dia yang ini. Singkat cerita, capek banget kan? Dan udah gitu ada 2 brothers, tapi waktu mami udah napasnya udah satu-satu, saya ditelepon, Sinta lu cepet kesini, cepet nih mami udah ini. Dokter nanya mau dimasukin ICU atau enggak. Saya bersyukur karena papa saya kerja di perminyakan, jadi mami masih ditanggung. Kalau masuk ICU pun nggak bayar Bapak Ibu. Ya, waduh, cepet ini karena dokter ini bermasalah waktu. Singkat cerita saya langsung WA ke teman-teman pewarta dan teman-teman dari ini. Terus langsung di taksi ada satu dokter bilang, Sita, mama kamu usia 91. Dia mantan cancer, dia meninggal bukan karena sehat tapi karena pneumonia. Ya, jadi orang lansia ada vaksin silakan ya buat yang udah 70 tahun ke atas. Nah, terus kemudian dia bilang, mama kamu tuh berat badannya cuma 25 kilo karena awalnya dia kehilangan nafsu makan. Pada jantungnya semuanya bagus. Dan waktu itu kesalahan saya adalah banyak orang jenguk nggak pakai masker. Ya, tapi ya sudahlah, memang udah waktunya. Dan dia bilang, mami kalau nggak
ICU, mami saya itu orang ekstrovert. Saya kasih tahu ya, orang ekstrovert kalau di tengah keramaian itu kayak di charge. Saya pernah nemenin mami jalan ke mall dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Mami mau pulang? Enggak, gitu. Cuma dikasih makan apa? Es krim sama nasi goreng yang GM. Itu buat orang tua langsung gampang ya menjadi. Karena kayak di charge. Nah kita yang orang introvert di tengah keramaian habis energi. Tapi demi mami it's okay. Dan dia bilang, kalau mami kamu dimasukin ke ICU, dia akan sendirian. Itu lebih menderita Bapak Ibu. Yang kedua, karena dia rapuh kan, udah 91. Itu kalau itu bisa patah tulang rusuknya, lebih menyakitkan dan dimasukin alat itu menyakitin. Dan itu cuma memperpanjang. Jadi dia bilang sebaiknya izinkan mami kamu nggak usah dimasukin ICU secara alami. Dan pulangnya bagus banget. Waktu itu ada Tante Esther, ada beberapa batu. Jadi kita kumpul penuh dengan pujian. Saya orangnya penakut Bapak Ibu. Jujur, saya orangnya penakut. Tapi saya kasih tahu ya, orang yang meninggal dalam Tuhan nggak nakutin. Itu cuma kayak pindah ke tempat yang lebih baik. Karena mama saya bahasa Belanda, bahasa ibunya bahasa Belanda, dia Holland Spreken, saya Holland Bakrin. Jadi di akhir hidupnya saya nyanyi lagu Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Itu lagu sekolah minggu yang lagu kesukaan dia. Dan dia hidupin. Dan itu kan udah lama ya, turun. Saya tanya, ini berapa menit? Akhirnya saya bilang, dok atas nama keluarga saya menolak untuk masuk ICU. Tahu endingnya, dokternya bilang, ibu bener, kenapa nggak dari tadi? Gitu ya. Kita udah stres kan ya. Dan akhirnya alat dicabut, dia udah mulai di koma. Dan you know what? Waktu saya nyanyi di refrain, oh kindergarten, there is a hot delay. Ada Allah yang hidup. Dan waktu saya nyanyikan and well, ik zie op Yesus ben ik blij. Dia udah koma loh Bapak Ibu. Tiba-tiba dia buka mata, bukan mata yang melotot atau yang menakutkan. Kalau udah mau lari gitu, saya orangnya penakut. Itu mata kayak dia melihat Yesus, hanya sekian detik kayak pamit. Orang kalau udah sakral maut, dia kan jadi film-film. Dia buka mata, bisa nutup nggak? Sampai harus ditutupin dia. Ini nutup sendiri loh. Wow, sampai gila. Dan tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut, muka bercahaya. Itu bukti dia ketemu dengan Yesus. And well, ik zie op Yesus dan ik blij. Kematian tidak menakutkan, hanya pindah ke tempat yang lebih baik. Mau nggak? Orang-orang yang punya sakit terminal, kita kasih semangat bahwa heaven is a wonderful place. Ada lagu-lagu yang nggak nakutin asal punya Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya melihat luar biasa. Apa yang membuat mama saya begitu meninggal dengan tenang? Karena satu, ada Yesus, hati penuh dengan puji-pujian sampai semua orang yang mimpin. Dan Bapak Ibu kan kita udah capek, udah nggak bisa mikir dong, mesti diapain, mesti cari rumah duka. Itu tiba-tiba ketua lingkungan, Mbak Sinta, tenang aja, kami yang urus sertifikat kematian. Saya tinggal kasih data, dia urus ke RT RW Lurah. Kemudian tenang aja, BPK akan sampai itu dari PD mana, PD ini, wah luar biasa. Dan romo-romonya bukan yang ecek-ecek. Saya hanya terima. Karena apa? Wah, banyak mujizat, banyak orang bantu, makanan berlimpah. Dan you know what? Saya sampai bilang, saya cuma punya uang 7 juta. Karena saya kan megang kalau kemiskinan. Saya bilang, ini uang 7 juta. Kira-kira cukup nggak? Nggak cukup, tapi tell you the truth. Waktu saya mesti bayar, itu karena pakai streaming dan sebagainya, itu 150 juta. Uang yang lebih.
Digenapilah janji Tuhan. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Oke, toel teman kiri kanan aktif. Aktif. Aktif masih. Jangan hanya jadi anggota biasa, aktif. Begitu Anda aktif, pada saat ada masalah, komunitas akan bergerak. Saya nggak ngomong kosong loh. Sampai petinya aja ada yang nyumbang dari Surabaya. Sampai wow, itu lebih pada duit cuma 7 juta Bapak Ibu. Ini saya nggak salah ngomong loh, tapi kata kuncinya aktif di dalam pelayanan, di dalam komunitas. Something happen, komunitas akan bergerak. Setuju? Ya, ingat-ingat ini aktif. Ini salah satu cara untuk melawan kekuatan jahat. Oke, next. Ini saksinya teman saya. Dia banyak bantu saya. Dan saya sampai kadang-kadang dan kuasa Tuhan Bapak Ibu, itu berada setiap hari 3 malam, nggak ada yang mau nungguin. Kita cuma berdua, karena yang datang ada yang jam 1 pagi datang, yang ada jam 11 malam. Maaf kak, saya pelayanan dulu baru bisa datang. Nah kalau kosong kan nggak ada yang terima ya. Itu nggak ada rasa takut luar biasa ya. Terus kemenangan, ini cara, karena kita punya komunitas, kita punya firman, kita punya malaikat pelindung, aktifkan itu. Kehidupan doa relasi Anda dengan Tuhan. Ya, kemudian ini ayat yang terakhir sebelum kita akan masuk dalam sharing. Kemudian ke-70 murid diberi kuasa nggak dia? Ya, dikasih kuasa. Nggak bisa berbeda ya. Lihat, Tuhan kasih kita kekuasaan bahkan kalau jengking. Kalau Tuhan mau pakai, wah, Bapak Ibu akan terpesona. Izinkan Roh Kudus. Roh Kudus berkarya, Bapak Ibu terpesona. Nah sekarang silahkan masuk dalam kelompok sharing. Sharingnya gampang sekali. Pasti saya yakin dan percaya Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman dihantam dan diserang oleh kuasa jahat. Tapi next, ini pertanyaan sharingnya. Sharingkan pengalamanmu, bagaimana Anda mengalahkan, diganggu, digoda, dan lewat puasa, lewat doa akhirnya mereka lanjut. Yuk kita permalukan iblis malam ini lewat kesaksian kita. Oke, saya serahkan ke siapa yang akan ngatur gimana cara sharingnya? Atau mau tanya jawab dulu? Atau cuma jawab karena waktu? Atau ya, 1-2 boleh bertanya tentang kerja roh jahat. Saya yakin Bapak Ibu udah bisa menganalisa masalahnya adalah bagaimana cara melawannya, ya kan? Ya, iya, cara kehidupan doa kita. Terus aktifkan bahasa roh. Pujian penyembahan itu sangat menolong. Ya, sangat. Jadi ada lagu-lagu, maka itu kuasai lagu-lagu rohani. Saya ingat waktu saya pernah sekolah belajar di Lembang. Di Lembang training 3 bulan untuk di Youth Television. Dan itu tahu kan PT Baru Aja? Tahu ya? Itu dulunya rumah sakit. Kami di training karakter building di situ. Dan ternyata kamar mandinya itu dulu bekas kamar mayat. Tiba-tiba teman saya lagi mandi, kenapa dia nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus? Terus kita nanya, kenapa? Itu tiba-tiba ada bau. Tapi saudara, dengan anda menyanyi, itu iman dibangun. Ingat gak Daud waktu Saul kerasukan roh jahat, dilawannya dengan apa? Main musik ya? Kekuatan pujian dan penyembahan itu juga itu salah satu sesi sendiri ya. Maka itu hebat begitu Anda, ini teman saya tadi share, begitu masuk dalam pujian udah ngerasa kehadiran Allah. Oke, yang lewat baca firman, relasi, dan kalau yang benar-benar berat memang puasa. Tapi jangan takut, ada romo-romo yang memang dapat mandat khususnya untuk eksorsis. Tapi pelayanan pastoral tidak bisa. Cuma Bapak Ibu kalau membedakan apakah ini kejiwaan atau benar-benar puasa. Libatkan para dokter, libatkan psikolog, libatkan psikiater. Oke. Ya.
Ada yang mau bertanya? Rasanya cukup jelas? Dan tolong Bapak Ibu, yuk di dalam kelompok gimana caranya sharingkan pengalaman bagaimana Anda mengalahkan ya. Jangan Inggrisnya yang dulu, tapi bagaimana mengalahkan. Pasti banyak yang mengalahkan. Oke, silakan. Saya kembali ke Siap, baik. Terima kasih untuk kasih atau pengajaran pada malam hari ini. Sebelum kita sharing Bapak Ibu yang terkasih, sambil kantong kolektor diadakan, kita mengangkat tujuan bahwa kita punya Allah yang sangat luar biasa untuk mengalahkan si jahat. Amin. Selain kantong kolektor, mungkin ada kris yang bisa ditampilkan. Bapak Ibu silahkan. Sebelah saya kosong. Memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah. Nanti. Baru saya sebelahnya ini. Bapak Ibu terkasih, boleh silakan kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Terima kasih yang sudah kembali kepada tempatnya. Pengalaman begini paling banyak nih. Kenapa nih? Mau musuh kosek lapnya? Kosek lapnya ada. Mesin udah ada. Masa? Siap-siap. Biar itu lagi pembiraan dia. Di bawah. Terima kasih Bapak Ibu untuk sharingnya, sudah kembali ke tempatnya. Dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Ciwi. Oke. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan
hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke dalam pengumuman. Boleh ditampilkan pengumumannya. Yang pertama, persekutuan doa kita sesi seminar dasar kedewasaan Kristiani ini sudah selesai pada malam hari ini. Tapi minggu depan hari Kamis, jadi hari Selasa itu udah nggak ada ya. Jadi adanya minggu depan hari Kamis kita mau menutup rangkaian seminar ini dengan misa dan adorasi yang akan dibawakan oleh Pastor Alo, ya, jam 7 malam di ruang Krista. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kita mau bertumbuh ya di dalam Kristus. Oke, itu pengumuman yang pertama. Ditunggu kehadirannya minggu depan hari Kamis. Hari Selasa akan diadakan kembali doa syafaat seperti biasa. Nah, ya, Selasa ya. Ada yang kenal ya siapa ini? Nah, yuk kita sama-sama doa syafaat. Selasa 12 Agustus jam 7 malam di ruang Agnes, di bawah ya, di lantai dasar. Oke, kemudian next. Jangan komentar, nanti pasti kebagian ada. Ya. Doa perangkat rahmat ilahi, kami dari Persekutuan Doa Laurentius doa mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama doa perangkat rahmat ilahi setiap hari jam 3 bulan setelah ya 14 hari on time via Zoom. Silahkan Bapak Ibu untuk bergabung untuk kita sama-sama berdoa. Kemudian next. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, silahkan menghubungi nomor yang tertera di layar Linda dan Nova. Nanti kami dari tim doa akan mendoakan. Next. Nah, Bapak Ibu kembali diberitahukan bahwa CFM akan mengadakan camp yang women ya bagi Bapak Ibu yang punya anak atau cucu antara usia 18 sampai 35 perempuan belum menikah, silakan mengikuti camp yang women yang kelima ini karena sungguh luar biasa. 2 minggu lagi campnya dari hari Jumat sampai hari Minggu. Bagi yang berminat nanti boleh menghubungi saya. Next. Nah, Bapak Ibu ini juga ada satu seminar ya, namanya TMCE. Untuk lebih jelasnya saya undang terus Tommy dan Cindy. Shalom semua, selamat malam. Jadi kita ada sebuah acara namanya RMCE, Revenge Course Experience. Jadi kata kuncinya itu ada di kata experience. Kenapa? Karena mungkin program sejenis itu cukup banyak ya tentang hubungan suami istri. Tapi dalam TMCE ini fokus kita ada di experience bersama. Apa sih experience itu? Pertama-tama mungkin kita pasangan suami istri udah menikah cukup lama dan masih baru juga. Kadang kita tuh lupa bahwa kadang kita berdua banyak berbincang banyak hal, tapi kita tuh gak punya kesempatan untuk bicara hal-hal yang mendasar dalam hubungan kita. Di setiap hari mungkin yang kenal sini ngomongnya banyak sekali kapasitas ngomongnya, tapi kita tuh ngobrol. Kita tuh cenderung menghindari untuk membahas hal-hal yang basic sebetulnya dalam hidup kita. Dalam TMC ini kita dibuat satu momen untuk berkencan bersama. Kita tuh dating, ada 7 kali dating, 7 sesi. Jadi kita datang murni sepasang suami istri, lalu kita duduk bersama dan kita itu membahas hal-hal yang nanti akan ada sesinya. Jadi kadang kita berbicara balik lagi masalah anak, masalah keuangan, rencana, tapi kita nggak pernah membahas tentang bagaimana sih dasar dari hubungan kita ini sendiri. Apa sih yang kurang, apa sih yang lebih dari masing-masing. Sesinya ada banyak, kita belajar tentang komunikasi, karena sebenarnya komunikasi yang baik dengan pasangan. Dan yang saya rasakan itu
ternyata walaupun saya sudah menikah 12 tahun dan sebelumnya sudah berpacaran 10 tahun, jadi sudah 22 tahun bersama, banyak sekali hal baru yang saya tahu. Oh ternyata seperti itu. Jadi kadang kita tuh cenderung menghindari untuk membahas hal-hal yang terutama krusial dalam hidup kita. Kita terlalu nyaman dengan keseharian kita untuk bicara hal-hal yang menyenangkan. Tapi kadang ada hal-hal yang pada akhirnya di sesi tersebut kita akan ada dengan melihat video, lalu kita akan ada tanya jawab bersama. Apa sih yang ternyata dalam satu topik seperti apa sih istri saya, seperti apa sih kerjaan saya, seperti itu. Mungkin tentang pengalamannya di sini ya kita silakan. Shalom semuanya. Ya, jadi saya mau cerita dulu ya awalnya. Pertama tuh kan diajakin ini teh sama Billy. Terus pokoknya mah dari semua panitia teh pada hadirin. Jadi awalnya teh kan saya udah pacaran 10 tahun dan udah kawin waktu itu 11 tahun lalu. Saya pikir teh kita mau terbuka semua. Jadi semua hal tentang dia tuh saya tahu, seluruh hubungan dengan keluarganya apapun segala saya tahu. Saya pikir teh ya udahlah cuma ikutan aja. Pengen tahu gimana sih cara pernikahan yang baik secara Katolik gitu. Karena kan selama ini saya sama Tom itu kita tuh merasa sendiri kan bisa gitu. Jadi kita mau ikut firman Tuhan deh. Awalnya cuma itu gitu dan dari 7 sesi kan 7 topik yang berbeda. Nah di setiap sesi itu pasti ada kayak kita nanti bakal dapat bukunya dan di bukunya tuh ada kayak pertanyaan-pertanyaan singkat yang simple. Misalnya kayak apa pergumulan pasangan kamu sekarang? Kadang tuh sesuatu hal yang simpel seperti itu tuh udah dengan pedenya liatin kayaknya ini ternyata tuh pas dicocokin kan ada sesi nulis gitu udah gitu cocokin kok beda ya gitu. Oke. Nah yang saya paling ingat ya saya lupa sih di sesi berapa ditulisnya tuh kayak apa hal yang paling membuat kamu tuh sebel, maksudnya apa yang hal yang membuat kamu tuh nggak suka dari suami kamu. Hal simple, kayak cuma kasih waktu 5 menit. Jadi itu tuh kita tuh nonton videonya tuh bukan pengajaran dari PD ya. Itu tuh sepasang suami istri yang sudah lama menikah dan ya mungkin udah banyak yang menikah lama di sini. Kita kadang kalau pergi tuh banyaknya kan sama teman-teman, sama anak-anak, sama papa mama atau sama keluarga besar. Even kita pergi berdua pun banyaknya kan ngomongin tentang anak, tentang keuangan, bisnis atau temen bahkan ngegosip gitu ya atau pelayanan mungkin. Jarang benar-benar yang kayak kita tuh pergi seperti waktu kita pacaran gitu, pengen tahu gitu dia tuh sukanya apa sih, dia tuh suka film apa, suka makan apa. Kalau kita dulu waktu pacaran kan benar-benar yang pengen tahu segalanya. Tapi kalau kita udah menikah kita merasa kita udah tahu segalanya. Itu dulu saya gitu. Jadi ternyata tuh yang saya tulis tuh saya tuh orangnya pokoknya mepet banget setiap kali mau pergi. Sedangkan dia kan tipe planning itu tuh saya udah tahu dari awal pacaran. Tapi saya tuh suka misalnya mau pergi jam 8, oke, saya tuh jam masih 8 kurang seperempat dandan dulu deh gitu ya. Dia tuh suka kesel gitu. Saya tuh suka mikir, ya udahlah cuma telat 5 menit, kenapa sih? Tapi dia tuh suka ngomel gitu. Saya juga kan jadi kesel. Ternyata ya waktu itu saya tuh tulisnya sama. Saya sebel kalau saya dikomplain kalau saya telat, padahal cuma sebentar. Yang dia juga sama, dia tuh tulisnya. Saya sebel kalau kamu tuh nggak siap on time. Ternyata ya hal seperti itu teh. Jadi kan kita tahu ya, benar juga ya hal kecil seperti itu tuh ya. Misalnya ini mulai dari pagi, kita mau pergi nih hari Sabtu ya. Hal kayak gitu ya, jadi kesel kan dia tuh ke atas gitu kamar. Cepetan kita udah mau pergi nanti kan telat. Ya ampun cuma Palembang doang, telat 5 menit kan nggak apa-apa saya pikir ya. Jadi mulai kesel ya. Jadi saya kan mau balik anak juga kan. Udah tahu udah mau pergi kenapa pakai sepatu? Nah di jalan pemilihan jalan juga menjadi masalah. Karena kadang saya bilang lewat sini, dia bilang lewat sana. Ternyata macet dan hari itu berlalu. Jadi kesel kali ngomel. Padahal cuma gara-gara satu simple keinginan. Bagusnya di workshop ini tuh bukan di sini tuh kita diajarin. Jadi kita tuh kayak di tengah nanti ada pertanyaan, nanti ada kayak sesi pembahasan dari mereka. Nah ternyata tuh ya mungkin udah pada banyaknya yang nonton film sore. Ada yang udah pernah nonton. Sejujurnya saya belum nonton, cuma saya udah baca sinopsisnya. Dia bilang gini bahwa orang tuh berubah tuh bukan karena terpaksa, tapi karena dia merasa dicintai. Jadi oke, berarti kan harus ada solusinya ya. Saya sama dia bersepakat bahwa ya udah yuk kita mulai dari sekarang. Oke, jadi siapa yang bisa? Kan mungkin hari itu kan beda-beda ya, ada yang kesel atau apa ya udah. Jadi dimulai dari oke, saya bangun lebih pagi. Jadi di otak saya mau pergi jam 8, saya selalu karet. Jadi saya bilang saya pergi setengah 8. Nah, jadi kan kalau karet 8 kurang 10 atau kurang 4 udah bisa. Dan dia udah gak pernah komplain sama saya lagi kalau dia udah siap
dulu dan saya belum dia bantuin anak-anak cepetan. Iya. Jadi intinya apa yang terjadi menjadi lebih baik nggak hubungan menjadi lebih baik. Oke, puji Tuhan ya. Makanya Bapak Ibu nanti kita ikuti ya, cuma harus couple ya, iya, harus couple ya, couple. Ini harganya cukup mahal, tapi kalau kita hitung ya ini kan 7 kali makan minum romantis. Ya. Jadi benar-benar table setting dipasang berdua-berdua, dikasih romantis gitu segala macam dan makanannya di kafe-kafe yang cukup terkenal ya. Ya, nanti untuk lebih detailnya boleh menghubungi Tommy dan Cindy ya. Jadi ayo mari kita ikut bersama-sama. Meskipun kayaknya kita udah tahu udah apa, pasti nanti akan dapat sesuatu. Amin. Amin. Terima kasih Cindy dan Tommy. Oke, mari yang next. Ya ini ada nanti bulan Oktober tanggal 16 sampai 19 Oktober itu BPN Badan Pelayanan Nasional mengadakan Modernas dan Konfernas yang ke-25 ya. Nah untuk mengadakan ini jadi kan nanti persekutuan doa dari seluruh Indonesia akan sama-sama bergabung mengadakan konferensi ini. Nah untuk itu mereka memerlukan dana bagi Bapak Ibu yang tergerak hati untuk membantu pelaksanaan konferensi ini. Nanti di depan ada jual voucher ya, voucher senilai 25.000 kalau nggak salah ya, 25.000 bisa dibeli. Nanti di voucher itu ada undian ya, ada undiannya, ada dapat motor, TV, tab dan lain sebagainya. Boleh nanti bagi yang mau bisa menghubungi Cilisti ada di depan. Kemudian masih adakah? Ada lagi? Nah ini ada acara senandung doa. Untuk lebih jelasnya saya panggil Bro Timi untuk menjelaskan saja. Sekalian nanti yang belakang. Ayo Bro Timi. Nah ketua BPK kita ya, BPK Keuskupan Bandung. Silakan menjelaskan. Ya Bapak Ibu, jadi ini di acara Senandung Doa kita ada kumpul dengan sekitar 9 kelompok kategorial di dalam di Keuskupan buat sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia dengan cara berdoa bareng dengan gayanya masing-masing. Jadi di situ nanti kita akan mulai dengan jam 3, mulai dari doa jam 3, terus nanti lanjut lagi ada Legio Maria, ada semuanya sampai nanti terakhir ditutup dengan adorasi juga bareng sama Romo Vigya di situ. Jadi ini salah satu cara baru untuk merayakan kemerdekaan kita, cara yang berbeda buat juga melihat budaya dan cara bahwa kekayaan doa Katolik itu luar biasa, banyak sekali cara-caranya. Jadi pastikan nanti daftar ke sini, ikut sini, kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia dengan berdoa bareng buat bangsa Indonesia. Untuk tiketnya bisa menghubungi saya. Terima kasih. Next pengumumannya. Nah ini silakan. Oh, yang ini ada satu yang mau kesaksian. Bro, ayo, katanya tadi mau. Saya jadi orang SSK sekarang. MCE bagus, buat SSK juga bagus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya alumni SSK yang angkatan 3. Waktu itu saya dipaksa juga untuk ikut SSK ini, Sukses Sejati Katolik, oleh satu teman saya. Saya pikir saya buat apa ya, saya berprofesi ini ngapain ikutan SSK, ya fine-fine aja usaha saya, pekerjaan saya baik. Tapi ternyata ikut SSK ini ibaratnya Bapak Ibu kita seperti cek lab ya. Kita dilihat nih kolesterolnya gimana, darahnya gimana, gula darah dan sebagainya macam. Itu hubungannya apa? Bagaimana relasi bisnis kita, usaha kita tuh dengan Tuhan. Ya, bagaimana relasi hidup bisnis kita itu, usaha kita, pekerjaan kita itu dengan keluarga. Terus hubungan relasi kita dengan juga supplier, dengan konsumen, dan yang itu adalah bagaimana kita juga dengan karyawan, bawahan kita, dengan atasan kita. Ya, yang waktu itu saya yang ke-6 itu adalah tentang bagaimana kita itu juga mengelola keuangan. Nah, perubahan apa bro yang dirasakan? Habis ikut camp ini perubahan apa yang dirasakan? Yang perubahan yang saya rasakan adalah ya jujur aja ya, saya waktu itu saya juga baru merintis pekerjaan usaha saya, dan saya sedikit-sedikit kadang-kadang suka minta tawaran itu benar-benar sampai nawar bener, kalau bisa sih penjual itu nggak boleh udah untung gitu. Nah terus kalau bisa lagi itu kalau mutak itu ditunda-tunda. Yang penting pokoknya gimana caranya
untung gede, mereka yang untung ayah gitu loh. Nah itu yang saya itu. Terus yang keduanya saya diajarin oleh teman-teman yang alumni SSK juga masalah tentang pengelolaan keuangan. Dulu saya itu istilahnya kantong laci ya. Jadi keperluan pribadi keluarga saya maupun keperluan klinik, ya itu dari laci itu. Saya nggak tahu caranya. Ternyata ada istilah masuk kantong kiri, masuk keluar kantong kanan, kayak gitu-gitu saya nggak tahu. Karena mama saya, orang tua saya nggak ngajarin saya. Ya misalnya saya dulu mama saya punya tokonya, wah mah aku minta uangnya buat apa? Buat beli bakso, ya udah ngambil situ. Mah buat beli ini. Mama saya juga buat beli modal dia usaha. Buat dia tuh dari situ juga. Ternyata itu keliru, my bro. Jadi banyak belajar dari situ ya. Keliru. Oke, terima kasih itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya, jadi kalau mau belajar tentang bagaimana caranya menghadirkan Tuhan tengah pekerjaan, karena kan kita tahu kalau di keluarga nggak menghadirkan Tuhan, pasti ada masalah di keluarga. Dan ternyata kalau kita kerja ataupun juga kita berusaha dan kita nggak menghadirkan Tuhan di tengah pekerjaan, itu juga masalah. Nah, pengen tahu caranya gimana? Nanti daftar ke situ, ada panitianya di sini, Bu Ratna, di mana ya belakang? Nah, boleh berdiri Ci. Nanti boleh tanya-tanya ke sini, gitu ya, buat pengusaha dan profesional, silakan nanti ikut. Thank you. Thank you Mbak Timi, Mbak Fati ya. Bapak Ibu, itulah pengumuman ya. Banyak seminar-seminar boleh dipilih, boleh diikutin semua, boleh. Kalau ini saya mau tentang pekerjaan dulu atau mau sama pasangan boleh, silakan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita mau mengakhiri acara PD malam hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Bapak, kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami telah menyelesaikan persekutuan doa kami dan juga kegiatan yang event up itu Tuhan. Semoga Bapak berkenan untuk selalu menguatkan iman kami dan kami boleh semakin tumbuh, semakin kuat dalam pengharapan akan Engkau. Jika sebentar Tuhan kami akan berpisah satu sama lain, berkati perjalanan pulang kami, rumah kami masing-masing. Semoga kami tetap dalam sehat dan penuh sukacita untuk kembali berkumpul dengan orang-orang yang ada di rumah kami. Kami bersyukur Tuhan Kau telah menghadirkan Ibu Sinta Suryo di tengah-tengah kami yang mewartakan segala kerinduan dan pengajaran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati kehidupannya Tuhan. Semoga Ibu Sinta ini tetap dalam perlindungan-Mu, tetap dalam keadaan penuh sukacita dan damai. Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami, jiwa dan hati kami kepadamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk doa langsung kita ulang. Bapak Ibu terkasih, saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kembali kita percaya bahwa melalui setiap kesaksian kita iblis dikalahkan. Lewat sharing